Kamu masih ingat nggak orang ini? Ya, Lord Rangga Sunda Empire. Dulu orang-orang bilang kalau dia ini halu. Orang-orang bilang kalau dia ini omongannya ngawur. Tapi sekarang pelan-pelan apa yang dia ucapin dulu mulai terbukti. Aku inget banget kalau dia tuh dulu pernah bilang kalau Indonesia itu negara penting, negara yang punya peran gede di dunia, bahkan katanya Indonesia itu epicentrum kekuatan global. Siapa dulu yang percaya sama ucapannya? Pada ketawa kan? Tapi sekarang lihat G20 di Bali, negara-negara besar pada datang ke Indonesia. Bahkan Presiden Brazil kemarin baru-baru ini bilang kalau konferensi Bandung tahun 1955 itu jadi salah satu momen penting negara-negara selatan bersatu lawan dominasi negara adidaya. Dan lucunya Lord Rangga ini sudah bilang itu sejak lama, tapi dianggap receh, dianggap bercanda. Dan juga dia pernah bilang soal negara-negara di dunia ini sebenarnya itu masih diatur sama perjanjian-perjanjian lama. Kayak MOU kekuasaan, terus kekaisaran lama, dan juga warisan kolonial. Dan sekarang mulai banyak teori dan dokumen yang bocor soal itu. Bahwa bener ya, ternyata sejarah dan kekuasaan itu sudah diatur dari dulu. Cuman memang kitanya yang sering gak dikasih tahu. Dari situ aku kepikiran, jangan-jangan apa yang selama ini dia omongin, yang kita ketawain, itu karena memang kitanya aja yang gak siap buat nerima kenyataan. Kita sudah terlanjur nyaman sama yang udah dikasih tahu lewat buku pelajaran yang katanya resmi. Tapi ya itu, namanya sejarah pasti ditulis sama pemenang. Contoh kecil yang paling nyata menurut aku ya, itu kisahnya Tan Malaka. Dia tuh pahlawan besar loh, bukan sekedar pejuang kemerdekaan, tapi ya memang pemikir yang gila-gilaan visinya. Tapi sekarang ya gitu-gitu aja. Namanya jarang dibahas, tapi sekali disebut namanya ya nggak dijelasin sedalam Bung Karno, nggak dijelasin sedalam Bung Hatta atau lain sebagainya. Padahal ya perjuangan dia itu juga luar biasa, bahkan dimulai jauh dari sebelum proklamasi. Kenapa bisa kayak gitu ya? Apa karena katanya Tan Malaka waktu itu nggak sejalan sama kelompok politik yang akhirnya berkuasa? Dia waktu itu pengen Indonesia 100% merdeka tanpa kompromi, tanpa permainan politik sama kolonial. Dan ya udah, karena memang dia kalah kuasa, akhirnya pelan-pelan nama dia tuh disingkirin dari buku sejarah. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, sejarah yang kita baca, yang kita hafal waktu sekolah, itu sejarahnya siapa sih? Bangsa kita kah? Atau cerita versi penguasa yang harus kita percaya gitu aja? Nah, kalau menurut kalian gimana? Apa memang selama ini Lord Rangga itu benar dan sejarah yang sudah kita pelajari itu benar-benar fakta, atau memang cerita yang sudah dipoles? Coba tulis di kolom komentar ya.